Halo semua, kali ini gue mau bahas film tentang detektif. Detektif ini sih baru debut, tapi nama belakangnya udah gak diragukan lagi. Namanya Enola Holmes, adik dari Sherlock Holmes. Siapa sih yang gak kenal Sherlock Holmes? Detektif swasta yang paling terkenal di dunia. Film ini belum lama rilis di Netflix, diperanin sama Millie Bobby Brown yang jadi Elle di serial Stranger Things. Ceritanya tentang petualangan seorang anak yang mau nyari ibunya yang dipenuhi dengan teka-teki. Daripada penasaran, mending kita simak deh yuk rangkumannya. Kali ini gue mau ngasih peringatan nih, kalau ini adalah konten full spoiler. Soalnya gue mau ceritain alur cerita film dari awal sampai akhir. Film ini diawali oleh seorang gadis yang sedang mengayuh sepedanya. Lahir di Inggris pada tahun 1884, gadis ini diberi nama Enola, atau kalau dibaca terbalik jadi Elon, artinya sendirian. Enola ditinggal sang ayah saat masih kecil, makanya dia nggak inget kenangan bersama ayahnya. Setelah itu, kedua kakak laki-lakinya yaitu Mycroft Holmes dan Sherlock Holmes juga meninggalkan rumah. Enola hanya tinggal berdua dengan ibunya, yaitu Euphoria Holmes. Tidak seperti ibu yang biasanya, Euphoria mengajari Enola berbagai macam hal yang berbeda, seperti membaca, eksperimen dengan sains, olahraga, dan berbagai latihan fisik ataupun mental. Ibunya adalah orang yang menganggap privasi adalah etika paling mulia dan paling sering dilanggar. Saat itu Enola mendengar sebuah percakapan di ruang privasi ibunya, dan saat itu juga ibunya mengusir Enola. Pada hari ulang tahun Enola yang ke-16, Enola bangun dengan riang dan mencari ibunya, tetapi ibunya menghilang. Enola hanya menerima sebuah kotak kado yang berisikan buku bahasa bunga yang ibunya buat sendiri, dan dititipkan ke pembantu di Frendel Hall, rumah keluarga Holmes. Seminggu kemudian, Enola yang tidak mahir mengendarai sepedanya harus menjemput kedua kakaknya, yaitu Mycroft dan Sherlock di stasiun. Tetapi karena sudah lama tidak pernah bertemu, mereka berdua tidak mengenali Enola. Mycroft malah melihat Enola tumbuh menjadi gadis liar saat itu, karena Enola tidak menggunakan topi dan sarung tangannya. Mereka pun akhirnya pulang bersama dan sesampainya di Frendel Hall, Mycroft heran karena rumahnya sangat berantakan. Mycroft bertanya kepada Sherlock, kemana kira-kira ibunya? Sherlock berkata bahwa ibunya tidaklah diculik, tetapi dengan sengaja melarikan diri. Saat itu, Sherlock bertanya juga kepada Enola, apakah ia memiliki pengasuh atau guru pribadi. Enola berkata bahwa ibunya sendirilah yang mengajarinya dia segala hal. Bahkan dia sudah membaca semua buku yang ada di perpustakaan rumahnya, dan tidak merasa butuh seorang pengajar. Tetapi Mycroft yang perfeksionis menginginkan Enola tumbuh menjadi wanita yang terhormat. Ia mengundang Miss Harrison. Mycroft berencana menyekolahkan Enola di sekolah tata krama milik Miss Harrison. Saat itu, Miss Harrison mendandani Enola seperti wanita bangsawan. Tetapi karena nggak suka, Enola protes dan akhirnya Miss Harrison menamparnya. Enola berusaha meyakinkan Mycroft untuk tidak menyekolahkannya di sekolah konyol itu. Dan Enola memohon kepada Sherlock untuk menghentikan Mycroft. Tapi Sherlock tidak bisa berbuat apa-apa karena Mycroft merupakan walinya. Enola meminta Sherlock menjadi walinya, tapi itu di luar kendali Sherlock. Setelah kejadian itu, Enola menyendiri dengan menggambar sesuatu di atas pohon. Saat Sherlock menghampirinya, gambar tersebut jatuh, sebuah karikatur gambar Mycroft yang membuat Sherlock kagum. Saat itu, Sherlock jadi teringat saat Enola masih kecil. Saat kecil, ia selalu membawa biji pinus yang diikat seperti anjing dan dinamai Dash, seperti nama anjing milik Queen Victoria. Saat itu juga Sherlock memberitahu Enola bahwa ibunya pergi dengan sengaja dan mungkin gak akan kembali. Tapi ibunya pasti memiliki alasan atas semua itu. Saat malam hari, Enola teringat perkataan Sherlock. Enola pun teringat hadiah yang diberikan ibunya. Ia kembali membuka dan menemukan secari kertas yang berisikan huruf-huruf acak. Enola memecahkan kode itu yang bertuliskan, Enola lihatlah bunga krisanku. Enola segera menuju ruang privasi ibunya dan memeriksa pot yang berisikan bunga krisan. Saat itu, dia teringat tentang lukisan bunga krisan yang dibuat ibunya. Di lukisan itu, Enola menemukan uang dan sebuah pesan. Masa depan kita di tangan kita. Saat itu, Enola memutuskan untuk mencari ibunya di London. Dengan menyamar menggunakan baju Sherlock saat masih kecil, Enola pergi ke stasiun yang berbeda dari sebelumnya, supaya kakak-kakaknya nggak bisa nemuin dia. Di sana, Enola bertemu keluarga bangsawan yang sedang mencari anaknya, dan seorang pria misterius bertopi bowler yang juga menaiki kereta. Di rumah, Mycroft yang mau membawa Enola ke sekolah dan mengetahui Enola kabur pun murka. Enola kemudian masuk ke kabin kereta tersebut.
Enola keheranan dengan sebuah tas yang bergerak-gerak, dan keluarlah seorang pria muda dari tas tersebut. Pria tersebut memperkenalkan diri sebagai Viscount Tewkesbury Marquess of Bayswater, yang adalah orang yang dicari-cari wanita bangsawan di stasiun. Dan Enola memperingatkan bahwa ada seorang pria bertopi bowler coklat yang sedang mencarinya di dalam kereta tersebut. Dan hal tersebut akan menyulitkan Enola. Maka Enola meminta Viscount untuk keluar dari kabin tersebut. Karena Viscount menganggap Enola menyebalkan, ia pun akhirnya keluar. 37 detik kemudian, cowok itu kembali dengan tunggang langgang karena menyadari bahwa pria bertopi bolu coklat memang sedang mencarinya. Enola pun meninggalkannya dan berpapasan dengan pria bertopi bowler tersebut. Enola yang khawatir akhirnya kembali ke kabin tersebut dan benar aja si Viscount lagi mau dilempar keluar sama si topi bowler itu. Enola pun menolongnya dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kereta tersebut. Enola dan Viscount akhirnya melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan istirahat saat malam hari. Di momen ini Enola curhat kalau dia kabur karena nggak mau masuk sekolah asrama. Dan Viscount juga kabur dari rumah karena ia akan dikirim menjadi tentara dan berperang. Padahal dia maunya duduk di parlemen. Enola memutuskan untuk memotong rambut Viscount agar orang-orang tidak mengenalinya. Mereka melanjutkan perjalanan dan berpisah di London. Di London, Enola memutuskan untuk menjadi seseorang yang berbeda dan tak terduga untuk berbaur dengan rakyat London agar kedua kakaknya tidak menemukannya. Enola akhirnya merubah penampilannya dengan modal yang diberikan ibunya. Ia juga mendapatkan penginapan sederhana. Saat itu di tempat lain, Sherlock dan Mycroft masih nggak tahu di mana adik dan ibunya. Mycroft yang memiliki kedudukan tinggi memerintahkan kepolisian di London untuk mencari Enola. Misi Enola berlanjut, misi untuk menemukan ibunya. Ia memasang iklan di koran berisikan kode-kode yang hanya ibunya yang mengerti, berharap ibunya membaca dan menemui dia. Kemudian Enola pergi ke tempat ibunya sering berkirim surat, sebuah kedai teh. Di sana ia bertemu dengan seseorang bernama Edith, merupakan teman ibunya yang pernah menjadi gurunya Enola. Edith bilang bahwa ibunya tidak ingin ditemukan dan sedang mengerjakan suatu pekerjaan. Enola tiba-tiba mengingat bahwa Edith ada di ruangan privasi ibunya waktu itu. Enola menanyakan suatu kata yang saat itu ia dengar, yaitu Ellie Houseman. Tapi Edith nggak mau jawab. Pas keluar, Enola melihat sebuah dinamit dan mengingat Ellie Houseman adalah kata acak dari Limehouse Lane. Enola mencari tempat tersebut dan menemukan banyak bahan peledak di dalam tempat itu. Dari barang-barang di sana, gue nangkepnya kalau ibunya ini adalah pejuang hak-hak wanita di saat itu. Entah apa yang akan dilakukan sama bahan peledak. Enola pun meninggalkan tempat tersebut. Saat pulang, dia lagi-lagi diserang sama pria bertopi bowler. Pria itu menanyakan tentang Viscount, dan Enola jujur tentang ketidaktahuannya. Tapi pria tersebut malah nggak percaya dan mencelupkan pala Enola ke air. Enola pura-pura mati, dan saat lengah, Enola menyerang balik. Terjadi baku hantam, dan Enola digiring masuk ke dalam tempat penuh bahan peledak tadi. Dan di dalam, Enola ditusuk, tapi Enola terselamatkan karena korsetnya. Setelah itu, Enola meledakkan gudang tersebut dan meninggalkannya. Karena kejadian tersebut, Enola berpikir bahwa sebenarnya Viscount lah yang membutuhkannya karena nyawa cowok tersebut terancam. Enola memutuskan untuk pergi ke rumah Viscount. Enola menyamar sebagai detektif swasta yang baru saja menjanda agar tidak banyak ditanya-tanya lebih dalam. Begitu sampai, dia langsung diusir. Dia langsung bilang kalau dia adalah asistennya Sherlock Holmes. Tapi tiba-tiba datang seorang inspektur dan bilang Enola adalah penipu. Ya, inspektur itu adalah Inspektur Lestrade, kawan baik Sherlock, dan bilang kalau Sherlock nggak punya asisten. Akhirnya mereka berdua diusir dari sana. Di luar, Enola menawarkan uang kepada tukang kebun untuk bertukar pakaian dengannya, dan menanyakan di mana tuan muda mereka sering menghabiskan waktu. Di tempat lain, Sherlock menemui Edith untuk mencari informasi tentang ibunya. Namun Edith tetap bungkam. Tapi Edith bilang dia bertemu dengan Enola. Di tukang barber, Mycroft bertemu dengan Inspektur Lestrade dan memberikan info tentang Enola. Dan Mycroft menyuruh Lestrade untuk mencari Enola. Di hutan milik keluarga Viscount, Enola menemukan sebuah rumah pohon milik cowok itu dan mencari informasi. Ternyata Viscount adalah anak yang pintar. Ia meninggalkan jejak palsu untuk mengecoh. Tapi karena Enola yang cerdas, dia mendapatkan clue di mana cowok itu berada. Lagi asik-asik, tiba-tiba Enola dikagetin sama neneknya. Enola akhirnya ngobrol sama sang nenek. Si nenek lagi khawatir tentang perubahan yang terjadi di Inggris. Terus nitip pesan kalau Enola ketemu cucunya, tolong bilangin kalau neneknya sayang sama dia.
Besoknya Enola menemui Viscount dan bilang kalau hidupnya Viscount lagi dalam bahaya dan membawa cowok itu ke penginapannya. Di sana Viscount menatap Enola dengan penuh perasaan. Enola yang salting bilang jangan natap dia seperti itu dan bilang kalau orang yang pengen Viscount mati adalah keluarga sendiri karena bukannya nyewa detektif, malah nyewa pembunuh bayaran. Terus Enola bilang kalau ayahnya Viscount juga mati sebenarnya karena dibunuh. Tapi Viscount gak percaya dan bilang kalau ayahnya mati karena perampokan. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Lestrade ada di sana, mau nangkap mereka berdua. Tapi Enola mengorbankan dirinya dan membiarkan Viscount kabur. Enola akhirnya dibawa Mycroft ke sekolah tata krama itu. Enola mulai belajar di sana untuk menjadi wanita bangsawan. Enola pun menjadi pembangkang di sana karena merasa tidak cocok. Setelah beberapa hari, akhirnya Sherlock mengunjungi Enola. Sherlock bilang dia belum tahu ibunya di mana dan gak tahu soal bahan peledak itu untuk apa. Sherlock juga membawa Dash, mainan Enola saat kecil. Ia menemukannya di bawah bantal ibunya. Sherlock juga bilang kalau Enola harus menjadi dirinya sendiri. Saat sedang membaca koran, Enola menemui petunjuk tentang kenapa ada orang yang mau membunuh Viscount. Dan Enola mendapat sebuah kiriman keranjang besar dan berat. Dan di mana isinya adalah cowok ganteng yang hobinya masuk ke dalam barang. Ya, isinya si Viscount. Ia datang untuk menyelamatkan Enola. Awalnya mereka memutuskan untuk kembali ke London untuk bersembunyi, tetapi Enola ragu dan memutuskan untuk pergi ke rumah Viscount. Di jalan menuju sana, Enola menjelaskan kenapa ada orang yang mau membunuh cowok itu. Itu dikarenakan adanya voting untuk perubahan bahan undang-undang di parlemen dan suara Viscount ini sangatlah penting. Akhirnya mereka sampai di rumah dan lampunya mati semua. Tiba-tiba muncul si pria bertopi bowler dan menembaki mereka berdua. Mereka bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Enola berusaha melawan dan dikalahkan. Viscount juga melakukan perlawanan. Tapi saat pria bertopi bowler sedang mencoba membunuh Viscount, Enola melakukan serangan dan membuat pria tersebut jatuh dan kepalanya menghantam suatu benda. Enola bertanya kepada pria itu untuk siapa dia bekerja. Pria itu bilang kalau dirinya bekerja untuk Inggris dan setelah itu ia mati. Saat itu hadirlah sang nenek. Viscount bertanya tentang keluarganya di mana. Nenek menjawab bahwa keluarganya sedang ada di London mencarinya. Sang nenek pun menyambar senapan dan berkata bahwa Inggris sedang terancam dan melancarkan 2 tembakan ke arah Viscount. Enola menangisi Viscount dan tangan cowok itu pun bergerak dan perlahan sadar. Ternyata Viscount menggunakan zirah di dadanya dan berkata bahwa waktu neneknya sudahlah habis. Keesokannya Sherlock menyuruh Lestrade untuk menangkap sang nenek dan berkata bahwa ayahnya Viscount mati karena dibunuh. Tapi Lestrade mengolok-olok Sherlock karena didahului oleh adiknya. Sherlock kaget tapi senang juga dengernya. Sementara itu, Viscount sedang memberikan suaranya di parlemen dan Enola datang untuk menemuinya. Viscount juga menawarkan Enola untuk hidup bersamanya, tapi Enola menolak. Di jalan, Enola membeli koran dan kaget bahwa terdapat kata-kata acak di kolom iklan, yang mungkin adalah dari ibunya. Enola berusaha memecahkan kata acak tersebut dan menemukan sebuah baris kata yang berbunyi, "Temui aku di Royal Academy jam 5 malam ini." Enola tahu itu bukan dari ibunya, tapi dari kakaknya, Sherlock. Saat menunggu, Sherlock bilang kepada Mycroft bahwa sekarang ia adalah walinya Enola. Tapi Enola nggak datang menghampiri mereka. Akhirnya mereka pulang. Di jalan pulang, Sherlock nemuin Dash sebagai tanda bahwa Enola sebenarnya di sana tapi nggak mau ditemuin. Sherlock cuma pura-pura nggak tahu kalau sebenarnya Enola ada di sana dan sedang menyamar. Saat Enola balik ke penginapannya, akhirnya dia bertemu ibunya di sana. Ibunya minta maaf karena telah meninggalkannya dan berkata dia pergi karena dia tidak bisa menerima dunia yang sekarang menjadi masa depannya Enola. Ibunya udah nggak bisa hidup bersama-sama dengan Enola karena itu terlalu bahaya. Tapi apabila Enola membutuhkannya, dia akan selalu ada. Dan akhirnya Enola dapat menentukan hidupnya sendiri. Ia memutuskan untuk menjadi detektif di London dan ceritanya selesai deh. Makasih semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian mau request film apa yang selanjutnya akan dibahas, kalian bisa banget komen di bawah. Sama kalian juga bisa ninggalin kritik dan saran yang membangun ya. See ya!